mendeklarasikan Pentakosta yang ketiga. Yuk semuanya bangkit berdiri. Pentakosta yang ketiga artinya 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkit generasi Yeremia penuh dengan Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi dengan dosa, dan menyelamatkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur dan ke barat, dan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelamatkan amanat agung Tuhan Yesus. Siap menjadi agen Pentakosta yang ketiga? Yang siap katakan haleluya, haleluya, haleluya. Shalom teman-teman semua, selamat pagi. Ayo, siapa yang udah mandi? Oh ya, ibadahnya jangan di skip ya. Ikuti dari awal sampai akhir. Jangan ada yang makan, jangan ada yang tidur. Duduknya dengan rapi. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Itulah yang dikatakan Tuhan kepada kita. Yuk kita mulai ibadah kita dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah surga. Semoga kamu mulai ibadah kami dengan sungguh-sungguh. Biarlah berkati setiap kami agar kami bisa memulai ibadah kami dengan sungguh-sungguh kepadamu. Dan Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, amin. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru di mana kita menjadi serupa dengan Kristus, dipenuhi Roh Kudus, menjadi kepala dan bukan ekor. Hai adik-adik, kita mau muji Tuhan, kita mau bertepuk tangan untuk Tuhan, dan kita tahu hari ini adalah harinya Tuhan. Amin. Kita mau muji nama Tuhan, hari ini harinya Tuhan. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini
Jadi hari ini kita mau mengatakan bahwa Tuhan Yesus baik dalam segala hal. Amin. Mari kita angkat lagu pujian untuk Tuhan tiada berkesudahan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita angkat lagi adik, mulai dari awal. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagi. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu tak pernah berakhir, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Semuanya adik-adik tepuk tangan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. haleluya. Semuanya adik-adik dipersilakan untuk duduk. Saatnya kita mau menyembah Tuhan. Mari ambil sikapmu yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik semuanya angkat tanganmu ke atas. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Mari kita dimulai dari awal. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik kita nyanyikan lagu pujian ini dengan segenap hati kita untuk Tuhan. Aku cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
Yesus Kristus. Mari semuanya tutup mata, fokus akan Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami puji bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami memuji-Mu, kami sembah. Terima kasih Bapa yang Kami baik. berikan namamu. Kau yang setia. Kita katakan adik terima kasih. Kami Terima kasih bersyukur. Tuhan. Terima Engkau sangat kasih baik, Tuhan. Buat kasih setiamu. Bagi setiap kami. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Haleluya. Ini Haleluya. Hiramasi, hiramaya, hiramasi, hiramaya, hiramaya. Engkau sangat baik. Kau layak disembah. Tuhan, Kau layak ditinggikan. Nama Yesus, nama Yesus. Terima kasih. kami puji namamu Tuhan, kami sembah namamu. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tetap hadir, tetap menyembah Tuhan, Terima kasih Yesus. tetap sembah Tuhan. Dan Tuhan Yesus adalah sangat baik bagi kita. Dan katakan dalam mulutmu, aku cinta Tuhan, aku sayang Tuhan. Yes, Tuhan Yesus. Terima kasih. Layak disembah, Kami cinta Tuhan, layak dipuji. kami sayang Tuhan. Haleluya. Yesus, Terima kasih Bapa. terima kasih Tuhan. Mari adik-adik angkat tangan kedua-duanya ke atas. Ya Bapa, Bapa, Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku ya Bapa. ya Abba, Bapa, ini aku anakmu,
minggu ini? Kembali lagi jumpa dengan kami dan kita mau mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah adik-adik, minggu ini Kak Nathan sampaikan tentang Daniel di gua singa mengalahkan niat jahat. Mungkin udah sering kali kalian dengar, oh siapa sih Daniel? Oh Daniel yang mengalahkan gua singa. Tapi dari ini kita mau belajar supaya anak-anak di tengah bahaya, kesusahan, dan bahkan kematian kita ditentukan untuk menang. Jadi bukan sebagai orang yang kalah, tapi sebagai pemenang seperti Daniel. Kita dengarkan ya. Nah, Daniel ini dia berada di kota Babilonia, ya. Ada seorang raja yang namanya Belsasar. Dia suka sama Daniel. Tapi karena ketidaksukaan, karena orang-orang banyak yang gak suka dengan Daniel. Kenapa? Karena raja mempercayakan 120 wilayah kepada Daniel. Bayangin, Daniel dipercaya dengan sebegitu banyaknya wilayah sehingga banyak pejabat-pejabat yang gak suka dengan Daniel. Mereka iri dengan posisi Daniel. Mereka menciptakan strategi untuk membunuh Daniel. Dengan apa ya coba? Iya, dengan cara berdoanya. Daniel ini orang yang suka berdoa, ya. Sekali lagi kakak Nathan katakan Daniel suka berdoa. Nah, kemudian seperti yang mereka duga, para penasihat jahat menemukan cara untuk menjatuhkan Daniel. Yaitu apa? Ketika Daniel sedang berdoa. Caranya seperti itu. Lalu Daniel tidak pusing dengan itu. Ya, Daniel sudah dengar berita itu. Ya, tapi Daniel tetap melakukan apa yang dia lakukan kepada Tuhan, yaitu berdoa. Kemudian mereka datang, orang-orang yang jahat ini datang kepada Raja Darius. Raja, Daniel ini melanggar hukummu. Seperti titahmu berkata bahwa tidak ada orang yang boleh menyembah kepada raja, ya. Selain daripada raja tidak boleh ada yang menyembah. Tapi kami menjumpai Daniel ini berdoa kepada Tuhan. Nah, karena raja sudah mengeluarkan titah seperti itu, apa yang terjadi adik-adik? Kemudian raja mengatakan, lalu raja berkata bahwa Daniel harus dibawa ke dalam gua singa. Ya, di dalam gua singa. Kita bayangkan coba adik-adik. Kalau di dalam gua singa itu apa yang dirasakan? Pasti lihat singa di kandang aja udah sangat menyeramkan. Itu masih di kandang. Kakak cerita sedikit, kemarin kakak ke mata kucing kan, karena anak-anak agak bosen kan. Di situ ada kandang, ada buaya dan beruang. Ketika kita mau mendekat aja udah rasa ngeri. Kenapa? Karena kita tahu bahwa hewan itu adalah buas. Nah, tapi Daniel ketika mendengar peristiwa itu bahwa ada keluar titah bahwa yang berdoa kepada selain raja akan dimasukkan ke dalam gua singa. Daniel gak takut, ya. Daniel gak takut adik-adik. Lalu akhirnya apa? Raja memerintahkan Daniel ditangkap. Kemudian dan dia masukkan ke dalam gua singa. Wow, bayangin. Kalau kalian lihat di slide ada berapa singa itu? Ada 4. Gak tahu kalau di Alkitab diceritakan berapa. Tapi di gambar ini 4. Dan kita tahu singa itu adalah seekor hewan yang suka makan daging. Nah, ketika Daniel dicemplungin, mungkin dihitung 1, 2, plung. Singanya itu sudah meraung-raung, wow, gitu kan? Tapi ceritanya nggak berhenti sampai di sini adik-adik. Ketika Daniel berada di gua singa, dia mengalami mujizat dan penyertaan Tuhan. Apa yang terjadi? Apakah Daniel dimakan? Oh tidak. Pada saat itu malaikat Tuhan hadir dan mengatupkan semua mulut daripada singa-singa itu. Mulut singa-singa yang begitu tajamnya dikatupkan oleh Tuhan. Dan Daniel nggak diapa-apain. Satu rambut pun hilang nggak ada. Satu luka sedikit pun nggak ada. Kenapa? Karena itulah mujizat dan pertolongan Tuhan. Setelah itu keesokan harinya raja berkata, aku mau tengoklah Daniel. Apa dia jangan-jangan dia udah mati? Nah, keesokan paginya Raja Darius datang. Daniel, apakah engkau masih hidup? Apakah Tuhan Allah yang engkau sembah masih menyelamatkan engkau? Daniel berkata, ya Tuanku, aku masih hidup. Kaget.
Kaget Raja Darius. Lihat, yang awalnya singanya begitu garangnya, di situ lihat wajahnya sudah melo-melo, yang wajahnya sudah begitu jinaknya. Akhirnya setelah itu ketika dilihatnya Raja Darius bahwa Daniel masih hidup, diangkatnya lah Daniel, dikeluarin. Dan tahu setelah itu apa yang terjadi? Malah pejabat-pejabat yang berbuat jahat kepada Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Belum sampai dasar lantai sudah diterkam sama singa. Mungkin dalam hatinya si singa, aku sudah nahan ini kelaparan, ada manusia nggak bisa aku makan. Begitu dicemplungin orang baru, langsung ya nafsu makannya bertambah, langsung diterkam dan mati. Nah, adik-adik tahu nggak melalui cerita ini apa? Kakak sedikit kesaksian. Hari ini kakak tadi beraktivitas seperti biasa, pagi juga biasa. Nggak ada tanda-tanda rasa sakit apapun. Tahu nggak? Waktu kakak sudah pulang rumah, istirahat sebentar, jam 2:30, perut kakak ini mules sekali adik-adik. Kok aneh ya? Jadi kakak hitung-hitung bisa ada 2 kali pulang balik ke toilet. Nah, kemudian kakak ingat, awalnya gini, kenapa ya? Kayaknya aku nggak salah makan, aku juga nggak makan pedes-pedes. Tapi ketika Kak Nathan buka kembali firman Tuhan ini dan ada ayat hafalannya. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Wah, waktu kakak baca ayat ini, iman kakak digugah. Oh iya, ini salah satu pekerjaan iblis. Iblis tahu kalau Kak Nathan mau menyampaikan firman Tuhan. Dibuatlah sakit perut, benar-benar sakit perut. Ketika Kak Nathan memperkatakan firman Tuhan ini bahwa Kak Nathan sembuh, sampai hari ini ketika Kak Nathan menyampaikan, sakit perut gak ada lagi. Nah, itulah adik-adik. Jadi ketika ada masalah, ketika ada sesuatu yang terjadi dalam hidupmu, jangan pernah takut. Daniel aja ini masukin gua singa yang benar-benar sudah dekat dengan maut. Dia nggak khawatir. Karena apa? Allah yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Dia Allah yang ajaib, dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang dahsyat. Itu yang harus kamu lakukan. Mungkin sekarang kamu berkata, Kak, aku nggak ada masalah, aku kan masih suka happy-happy, aku belum tahu apa itu masalah. Mungkin sekarang iya, tapi dengan bertambahnya usia, dengan bertambahnya zaman, ketika engkau tumbuh semakin dewasa, disitulah masalah kamu hadapi. Entah kapan itu, percayalah, ingatlah firman Tuhan ini bahwa Tuhan itu adalah Allah yang dahsyat. Dia nggak pernah sekali-kali tinggalkan engkau. Jadi mulai hari ini anak-adik, ketika engkau melihat orang tuamu dalam keadaan susah, ketika engkau melihat keluargamu lagi dalam keadaan kegoncangan, ekonomikah, keuangankah, sakit penyakitkah, percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, jangan malah menjauh. Ada tipe orang-orang atau adik-adik gini, ketika dia menghadapi masalah, dia ketika menghadapi persoalan, bukannya malah rajin ke gereja, bukannya malah rajin berdoa, malah menjauhkan diri dari Tuhan. Kak Nathan sampaikan, ketika engkau menjauh daripada Tuhan, hati-hati. Firman Tuhan dikatakan, iblismu itu seperti singa yang berjalan mengaum-ngaum mencari mangsa. Nah, ketika dilihat dirimu lengah, kamu jauh daripada Tuhan, ditangkaplah, habis. Jadi hari ini Kak Nathan mau sampaikan, apapun yang terjadi dalam hidupmu, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap percaya bahwa Tuhan sanggup. Waktunya kapan, Kak? Gak ada yang tahu. Waktu Tuhan yang terbaik. Misalnya gini, papamu sampai hari ini gak bekerja. Mungkin karena pandemi corona gak bekerja. Sehingga ketika papamu gak bekerja, keuangan di keluarga kalian jadi bermasalah. Tetap doakan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doakan. Kemudian jawabannya kapan? Kita nggak akan pernah tahu. Tapi percayalah anak-anak, ketika dari mulutmu keluar doa, ketika mulutmu berseru kepada Tuhan, Kakak Nathan yakin pasti jawaban Tuhan itu ada. Nah, yuk kita mau hafalin ayat hari ini di dalam 1 Yohanes 5 ayat 4. Ya, 1 Yohanes 5 ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Bayangin, mengalahkan dunia. Dunia yang begitu banyaknya hiruk pikuknya. Yang kita yang lahir dari Allah mengalahkan dunia.
Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Perbesar imanmu adik-adik, besarkan imanmu, tetap percaya dan berdoa. Jangan pernah takut, jangan pernah khawatir, hadapi bersama Tuhan. Dan Kak Nathan yakin, ketika engkau melihat dan mengalami perjumpaan, mengalami kebaikan Tuhan, di situ engkau akan bisa melihat, Tuhan, terima kasih. Kamu akan berkata, thank you God. Dan kamu gak akan pernah sekali-kali pun meninggalkan Tuhan. Percayalah, pengalaman pribadimu bersama Tuhan itu akan membuat kamu semakin naik. Amin. Ini aja yang boleh Kak Nathan sampaikan. Jadi tetap semangat, salam sehat, jangan pernah takut. Orang tuamu terus didoakan, keluargamu didoakan, sampai mujizat itu terjadi. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan tentang Daniel di Gua Singa. Kami tahu Tuhan, Daniel sudah sangat dekat dengan maut. Tetapi Tuhan, tidak ada rasa takut yang dialami oleh Daniel. Dia tetap memegang kepercayaannya kepada Tuhan bahwa Engkau Tuhan Allah yang dahsyat. Hari ini Tuhan, aku berdoa buat anak-anak di rumah, dimanapun mereka berada Tuhan. Ketika mereka menghadapi persoalan, entah persoalan dalam keluarga mereka, persoalan pribadi, keuangan, apapun itu Tuhan, sakit, penyakit. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau menjamah dari tempat ini Tuhan. Mengalirkan kuasa-Mu Tuhan atas adik-adik kami Tuhan. Mereka yang mulai letih lesu, mereka yang mulai kehilangan pengharapan, mereka yang mulai tidak percaya kepada Tuhan. Mari Tuhan, bangkitkan iman kami untuk kami percaya bahwa iman kami Tuhan yang mengalahkan dunia. Iman kami yang mengalahkan sakit penyakit. Iman kami yang mengalahkan persoalan. Sebab kami yakin dan percaya doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangatlah besar kuasanya. Urapi adik-adik kami dimanapun berada Tuhan. Kami tidak tahu sampai kapan kami mengalami hal ini Tuhan. Pandemi ini Tuhan. Tapi kami tetap percaya iman mereka tetap bertumbuh di dalam Tuhan. Meskipun mereka harus melewati Tuhan ibadah-ibadah live streaming, tapi mereka akan tetap setia dan tetap setia sampai iman mereka terus bertumbuh. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasih-Nya, takkan berubah. Shalom adik-adik. Tadi sudah dengar firman Tuhan kan tentang Daniel di Gua Singa. Sekarang waktunya kreativitas, sama-sama ya kakak ya. Kita bilang kreativitas sambil tepuk tangan. Oke? Kreativitas. Adik-adik, hari ini kita mau buat singa. Wow, ini nih kakak ini udah buat singa nih. Nanti kita sama-sama ya buat singa. Adik-adik, Daniel dia melawan ketakutannya, dia percaya Tuhan. Ketakutan Daniel bisa memilih singa kan untuk rasa takutnya, tapi Daniel memilih Tuhan. Oke, kita buat singa ya adik-adik. Yang perlu bahannya di rumah dia disiapin, gampang kok. Kertas HPS atau kertas putih, kalau nggak ada ya kertas HPS kan nggak ada, boleh kertas yang ada garisnya, kertas buku ya, 2 lembar, baru gunting, spidol, warna apa aja boleh, lem, lakban, kalau nggak ada lem, lakban juga boleh, dan krayon. Oke, kita mulai ya. Adik-adik, pertama kita mau buat kepala singanya dulu. Kita ambil HPS-nya. Adik-adik, kita mau gunting HPS ini, kita bentuk lingkaran. Bentuk lingkaran, jadi dia full di kertas HPS-nya. Kita buat lingkaran. Kak, kalau nggak cantik gimana lingkaran? Nggak apa-apa, asal-asal aja, yang penting dia bentuk lingkaran. Kita buat ya, adik-adik ikutin di rumah. Buat lingkaran. Pakai gunting ya adik-adik. Yang belum bisa pegang gunting, minta tolong sama mamanya, sama kakaknya. Oke. Nih, bentuk kakak nggak terlalu bulat kan? Yang penting lingkaran. Sudah? Setelah itu adik-adik, kita mau gambar matanya. Matanya kalau bentuk mata gimana? Bulat ya? Ada spidol, kita gambar matanya nih. Gambar matanya adik-adik, adik-adik gampang aja, tinggal bulat di tengah-tengah ya. Bulat, dikasih ujungnya hitam, seperti ini. Oke. Oke. Satu lagi,
bulat, dikasih hitam. Udah. Sekarang hidungnya. Hidungnya adik-adik bentuk love gini. Biasa aja love-nya. Love. Baru dihitamin. Ya dihitamin. Ditarik garis lurus dari ujung love-nya. Lurus untuk mulutnya adik-adik, ditarik garis lurus. Baru garis ke kiri, ke kanan. Oke? Ke kiri, ke kanan. Kiri, kanan. Untuk mulutnya adik-adik. Udah adik-adik di rumah udah ya. Dan kita kasih kumisnya. Kumisnya kita kasih 3 biji aja adik-adik. Jangan kebanyakan. Kalau kebanyakan nanti ya boleh sih. Udah jadi nih. Udah ada mata, kumisnya, udah ada mulutnya. Sekarang kita warnain. Kakak pilih warna kuning. Kalau adik-adik nggak ada kak warna kuningnya habis, terserah. Adik-adik mau warna apa, bebas. Kalau adik-adik bebas warnanya mau apa aja. Yang penting adik-adik niat mengerjakannya. Di mukanya adik-adik ya, warna kuning. Tapi adik-adik kita warnainnya di area mukanya, sisakan sedikit lagi yang di sininya untuk nanti warna bulunya. Oke? Di pinggir-pinggirnya sisakan adik-adik. Untuk nanti warna bulunya kita mau buat warna yang berbeda. Kalau kakak pakai warna kuning, adik-adik terserah sekali mau pakai warna apa. Kita buat membulat ya adik-adik di area wajahnya. Ya. Adik-adik punya krayon kan di rumah? Punya cat kan? Kalau misalnya nggak ada, adik-adik juga boleh pakai kertas berwarna, kayak misalnya HPS yang ada warnanya, atau origami juga boleh sih, nggak usah pakai krayon. Ya, sekarang kita ambil warna berbeda untuk pinggir-pinggirnya, nanti kita buat bulu-bulunya. Oke, kakak sukanya pakai warna oranye. Kalau adik-adik mau pakai warna coklat juga boleh, warna hitam juga boleh, terserah adik-adik ya, bebas. Yang penting adik-adik senang. Oke, ini kakak warnain. Adik-adik di rumah juga ambil kertasnya, warnain. Minta bantu mama papa. Yang sabar ya warnainnya adik-adik ya. Kalau sabar nanti hasilnya cantik. Warnain. Kak, kalau misalnya mau 2 warna boleh. Boleh. Adik-adik mau buat warnanya berbeda-berbeda boleh. Mau 10 warna juga boleh. Nano-nano dia. Ya, sudah diwarnain. Udah kayak gini adik-adik. Sekarang kita gunting. Adik-adik, guntingnya itu kita gunting, kan kita warnai 2 warna nih, kakak warna kuning sama oranye. Kita gunting sebatas warna oranye. Guntingnya lurus-lurus aja. Lurus, lurus, lurus. Nah, gini, jadi dia kayak rumbai-rumbai gitu adik-adik. Kalau masalah jaraknya nggak terlalu dekat, nggak terlalu jauh. Adik-adik hitung ya sendiri. Yang penting dia bentuk rumbai-rumbai kayak gini. Kelilingnya adik-adik. Kalau nggak ada gunting kak, ya nggak bisa ya adik-adik ya. Pakai tangan bisa juga sih, tapi hasilnya nggak terlalu bagus. Keliling ya, kita gunting, keliling. Adik-adik yang belum bisa pegang gunting jangan pegang ya, yang masih balita. Mamanya suruh papanya atau orang yang di rumah, siapapun ya. Kalau nggak ada siapa-siapa, WA kakak. Udah jadi kan nih rumbai-rumbai nih, keliling kan untuk bulu-bulunya. Sekarang adik-adik coba remas-remas kayak gini, remas gini keliling. Pelan-pelan aja remasnya, jangan sampai sobek. Remas keliling. Jadi deh kepalanya. Setelah udah jadi kepalanya adik-adik, sekarang kita mau buat badannya. Kakak udah siapin sih badannya. Adik-adik, kakak buat badannya ini kayaknya seperti kayak gini aja. Nanti badannya ini 1 HPS kayak gini adik-adik, satu kertas. Kalau adik-adik pakai buku berarti dia 2 lembar yang pertengahan itu. Adik-adik
tulis ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita kan dari 1 Yohanes 5 ayat 4. Adik-adik tulis di sininya. Setelah itu adik gambar badannya. Adik-adik kalau gambar badannya itu yang penting dia peta, baru ada kakinya 4, udah jadi. Kak, kalau jelek gimana? Nggak masalah jelek atau enggaknya, yang penting adik-adik niat ngerjainnya. Oke? Kakak gunting ya. Setelah kita gunting, baru diwarnain. Warnanya badannya terserah. Kalau kakak warnanya kuning. Kita gunting. Baru nanti kita tempel pakai lemnya. Adik-adik, fungsi lemnya ini nanti untuk merekatkan kepalanya dengan tubuhnya. Kalau misalnya nggak ada lem, kayak mana Kak? Pakai lakban ya. Setelah ditempel, hasilnya seperti ini. Tada! Adik-adik, bagus nggak? Enggak ya? Kakak yakin pasti adik-adik bisa lebih bagus lagi. Nanti adik-adik kerjakan di rumah. Nggak masalah hasilnya bagus atau enggak, yang penting adik-adik buat sendiri, niat buatnya dengan orang tua. Adik-adik bisa tag di Facebooknya Kids-Chat, di Instagramnya Kids-Chat, adik-adik tag. Kalau adik-adik tag, nanti kakak akan like. Nanti kakak kasih penilaian dari komentarnya. Oke adik-adik, kakak tunggu ya, selamat mencoba. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Nah, pengumumannya adik-adik, tetap baca proyek ketaatan yang selalu dibagikan oleh kakak-kakak di dalam grup-grup pasukan Kristus. Di situ ada proyek-proyek ketaatan yang dibagikan. Tetap baca, tetap setia. Dan yang kedua adalah mulai minggu ini kita akan adakan namanya kreativitas anak, di mana ada kakak-kakak yang akan membagikan aktivitas kreativitas setiap minggunya. Kalian bisa ikuti. Tujuannya apa? Mulai semakin bersemangat, semakin mengerti firman Tuhan. Jadi jangan lupa dan jangan lewatkan ya. Yuk kita mau berdoa dan kita mau akhiri ibadah pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Engkau sudah menyertai jalannya ibadah di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada. Berkati tumbuh kembang mereka. Berkati kesehatan mereka. Berkati kepintaran mereka Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup mereka, mereka tetap kuat. Mereka tetap percaya. Dan kami yakin Tuhan, kami akan menjadi seorang pemenang. Kami akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat minggu ini, kami serahkan sepanjang minggu yang ke depan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.